Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Edisi hari ini pendengar Tuban siang ini kembali menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan siaran edisi hari ini kita akan membahas tema cukup menarik yang akan kami ajak Anda juga untuk tergabung nanti. Kita akan berdiskusi bersama Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Tuban yang hari ini sudah ada di studio. Anda bisa melihat secara langsung di Instagram kami RRI Tuban, sekaligus bisa juga di channel YouTube-nya Bawaslu Kabupaten Tuban pendengar. Anda bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 87,9 di aplikasi RRI Digital ataupun juga bisa di streaming kami di www.rri.co.id. Hadir di studio ada Mas Dr. Nabri Sirohid. Aduh, namanya susah sekali, MPDMM. Tapi panggilan akrabnya adalah Mas Naha. Nah, ini pasti banyak juga yang sudah tahu ya pendengar ya. Karena hari ini kita membahas banyak tentang bagaimana tema kita kenal lebih dekat dengan Bawaslu bersama mengawal demokrasi. Kita akan menyapa terlebih dahulu di kesempatan siang hari ini. Selamat siang Mas Naha. Siang Mbak, saya panggilnya Mbak Hasna aja ya? Iya boleh. Matur nuwun sangat sudah ada di studio kami siang hari ini Mas Naha. Dan kesempatan siang hari ini kali yang keberapa menyapa pendengar kami ya Mas Naha ya? Ini mungkin untuk pertama kalinya. Oh iya, pertama kali? Apa? Ya. Mungkin yang kemarin-kemarin itu adalah salah satu pimpinan juga dari Bawaslu Kabupaten Tuban. Tapi bukan saya, Mbak. Oh iya kah? Ya, ini kali pertama kali pertama menyapa pendengar Mas Nabri Sirohid atau akrab disapa dengan Mas Naha. Karena pertama kali Mas Naha boleh pertama dulu menyapa pendengar kami di kesempatan siang hari ini. Monggo silakan. Siap, selamat siang para pendengar dari RRI Kabupaten Tuban. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas. Terima kasih, Mbak. Dengan senang hati. Pendengar, nanti Anda bisa bergabung dan juga bertanya sesuai dengan tema kita hari ini. Kembali saya sampaikan di 0356883476. Bisa juga via WhatsApp kami di 085196264186. Bicara soal demokrasi, pendengar, seringkali kita cuma fokus pada momen saat berada di TPS saja ya Mas Nahaya. Iya. Padahal menjaga kualitas pemilu dan demokrasi ini adalah proses panjang yang butuh mata melihat, telinga pun mendengar, dan juga kepedulian kita bersama tentunya. Maka hari ini kami hadir, seberapa kenal sih pendengar ini dengan para petugas dari Bawaslu, garda terdepan untuk mencegah kecurangan dan mengajak masyarakat untuk terlibat aktif ya. Yeah. Dan kesempatan siang hari ini gitu Mas Naha, boleh disampaikan kepada pendengar terlebih dahulu kaitannya dengan ketika bicara soal Bawaslu, tugasnya adalah menindak pelanggaran atau menertibkan baliho, kita katakan seperti itu ya. Ini yang akrab di masyarakat adalah gitu gitu. Tapi divisi dari Mas Naha sendiri pasti fokusnya adalah pencegahan, apalagi Parmas dan juga Humas. Bisa dijelaskan juga kepada pendengar secara sederhana berkaitan dengan tugas dan aktivitas dari Bawaslu sendiri begitu Mas Naha. Yang mudah dipahami lah oleh masyarakat itu. Monggo Mas Naha silakan. Ya, pada prinsipnya Bawaslu Kabupaten Tuban itu mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan. Nah, beda ini Mbak, pemilihan umum itu yang biasanya kemudian digunakan untuk pileg, pilpres, memilih anggota DPR, DPD RI, DPRD kabupaten ataupun provinsi itu namanya pemilihan umum. Nah, kalau pemilihan ini itu ya memilih kepala daerah, dalam hal ini pemilihan gubernur ataupun bupati. Nah, Bawaslu mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan itu. Mulai dari pemutakhiran daftar pemilih sampai dengan nantinya rekapitulasi. Dalam pengawasan ini ada yang kemudian namanya pencegahan, ada yang kemudian namanya penindakan. Nah, pengawasan itu kami melakukan upaya pencegahan. Pencegahannya salah satunya yaitu mulai dari menyampaikan imbauan kepada KPU, mulai dari berkoordinasi dengan peserta pemilu, para partai politik, para calon kepala daerah, sampai dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. Itu upaya pencegahan yang kemudian bisa kami lakukan. Kalau penindakannya itu ada yang namanya penanganan pelanggaran, ada yang sengketa proses. Karena kebetulan hari ini Bawaslu secara lembaga mempunyai tugas untuk melakukan yang namanya sengketa proses. Nah, penanganan pelanggaran ini kami lakukan mulai dari penanganan pelanggaran etik, penanganan pelanggaran administrasi, dugaan penanganan pelanggaran pidana, sampai dengan hukum lainnya.
Kalau sengketa proses itu berkaitan dengan sengketa antara penyelenggara dalam hal ini KPU dengan para peserta pemilu, bisa dengan partai politik atau calon kepala daerah, atau sengketa antara para peserta pemilu, yaitu partai politik yang satu dengan partai politik yang lainnya. Itu adalah tugas secara umum berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban. Itu. Terima kasih sangat Mas Naha. Pencegahan dan juga penindakan tentunya tugas dan tanggung jawab untuk membersamai masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tuban begitu. Pendengar Anda masih bisa gabungan sampai jam 11 siang. Anda bisa gabung dan juga bertanya. Kembali akan sampaikan di 0356883476 atau bisa juga via WhatsApp kami 085196264186. Di Bawaslu sendiri Mas Naha boleh disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Tuban kesempatan siang hari ini, ada berapa yang bertugas dan tugasnya itu apa aja sih? Secara singkat saja boleh disampaikan kepada pendengar. Ya, baik. Kalau jajaran di Bawaslu Kabupaten Tuban, di Kabupaten Tuban itu ada yang namanya pimpinan. Pimpinan ini terdiri dari ketua dan anggota. Kami terdiri dari 5 orang. Ketuanya namanya Mas Arifin. Saya sendiri salah satu anggota. Anggota kita ada 4. Ada saya, ada Mas Sutrisno Puji Utomo, ada Mas Abdul Munzir, ada Mas Muhammad Sudarsono. Nah, saya di divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan humas. Kalau Mas Sutrisno Puji Utomo itu ada di divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Kalau Mas Abdul Munzir itu ada di SDM, sumber daya manusia, organisasi, dan pendidikan pelatihan. Kalau Mas Sudarsono ada di penanganan pelanggaran dan data informasi. Selain 5 pimpinan yang kemudian ada di Bawaslu, kami juga didukung oleh sekretariat, yang kemudian dikomandoni oleh kepala sekretariat. Dalam hal ini, kepala sekretariat kita bernama Pak Tribardono. Pak Tribardono itu mempunyai teman-teman yang kemudian notabene adalah para pendukung teknis. Ada yang kemudian mereka dari unsur PNS, ada yang kemudian dari unsur P3K. Pada prinsipnya pelaksana teknis yang ada di Bawaslu Kabupaten Tuban semuanya sudah ASN. Kemudian di bawah komando Pak Kasek inilah teman-teman pelaksana teknis ini membantu tugas dan tanggung jawab pimpinan dalam melakukan fasilitasi kebijakan di Bawaslu Kabupaten Tuban. Secara singkatnya itu Mbak, yang kemudian berkaitan dengan siapa saja yang kemudian ada di Bawaslu Kabupaten Tuban. Tetapi berbeda lagi nanti Mbak, kalau kemudian ada yang namanya tahapan pemilu atau pemilihan. Kami ada perangkat yang kemudian namanya pengawas kecamatan, pengawas kelurahan desa, dan juga nanti ketika mendekati hari H ada yang namanya pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS. Itu perangkat yang kemudian ada di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tuban. Baik, terima kasih. Semakin mendekati hari H, semakin banyak petugas yang berjalan tentunya. Betul. Dan banyak sekali gitu ya. Iya. Pendengar, Anda masih bisa gabungan sampai jam 11 siang. Kalau tadi Mas Naha sudah menjelaskan kaitannya dengan banyak sekali anggota ataupun juga yang bertugas di Bawaslu Tuban. Tidak hanya stafnya saja, tapi juga di bagian sekretariat ada banyak sekali. Boleh disampaikan juga kembali kepada pendengar begitu Ya. Mas Naha. Saya yakin betul bahwa hari ini banyak juga yang bertanya masyarakat, kira-kira kalau tidak ada pemilu atau tidak ada pemilihan, tugas dari Bawaslu itu atau saat ini prosesnya sedang ngapain? Atau sedang ada proses apa yang sedang dijalankan yang kemudian masyarakat Tuban ini bisa mengetahui kaitan dengan hal tersebut begitu Mas Naha? Ya. Monggo. Mungkin banyak masyarakat yang mengira bahwa ketika tidak ada tahapan pemilu dan pemilihan Bawaslu nganggur, Pak. Tapi pada prinsipnya tidak. Justru ritme kerja kita hari ini juga tidak jauh beda dengan ketika ada tahapan pemilu dan pemilihan. Karena apa? Hari ini Bawaslu meskipun tidak ada tahapan pemilu ataupun pemilihan, kami melakukan yang namanya pengawasan terhadap pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Di mana nantinya hasil pemutakhiran ini bisa kemudian kita jadikan pedoman ataupun kita jadikan acuan dalam melaksanakan yang namanya pemutakhiran daftar pemilih ketika tahapan itu berjalan. Selain pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, kami juga melakukan yang namanya pengawasan terhadap pemutakhiran pengurus partai politik berkelanjutan. Sehingga tidak semena-mena kemudian kami tidak bekerja. Kami juga mempunyai agenda untuk setiap periodik kami melakukan yang namanya koordinasi dengan partai politik berkaitan dengan pemutakhiran pengurus partai politik berkelanjutan. Karena pergantian pengurus partai politik itu juga terjadi di luar tahapan sehingga
kami perlu melakukan yang kemudian namanya pengawasan terhadap pemutakhiran pengurus partai politik ini yang kemudian dilaksanakan oleh KPU. Selain itu, kami juga melakukan yang namanya koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk kemudian mempersiapkan nih ketika tahapan pemilu yang kemudian terkadang tahapannya terus-menerus sering terjadi, kami melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder. Dalam hal ini mungkin perguruan tinggi, komunitas, organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat, para pemantau pemilu, untuk kemudian bersama-sama kita melakukan yang namanya pendidikan pengawasan partisipatif atau melakukan agenda yang namanya sosialisasi pengawasan partisipatif. Sehingga nantinya ketika tahapan pemilu ini sudah berjalan, kami juga sudah mempunyai beberapa stakeholder yang siap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu atau pemilihan. Selain itu, kami juga punya agenda yang kemudian sifatnya rutinan dan itu kontinuitas sampai dengan hari ini berdasarkan arahan dari Bawaslu RI, kami melakukan yang namanya konsolidasi demokrasi, di mana kami bertemu dengan berbagai stakeholder ataupun masyarakat secara umum untuk kemudian mengkaji bagaimana sih kemudian agar demokrasi ini bisa terus berkualitas, khususnya yang ada di Kabupaten Tuban. Terutama berkaitan ketika nanti pemilu ini berjalan, pemilihan ini juga berjalan, bagaimana kemudian kita bisa bersama-sama dengan masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi yang ada di Kabupaten Tuban. Jadi tidak kemudian lantas hari ini kami yang di Bawaslu Kabupaten Tuban semena-mena tidak ada kerjaan, tidak Mbak. Tetapi kami juga melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai lembaga pengawas pemilu untuk kemudian terus menjaga yang namanya kualitas demokrasi yang ada di Kabupaten Tuban. Itu yang kemudian bisa menjawab kaitannya dengan beberapa pertanyaan masyarakat. Bawaslu, KPU mungkin nganggur kalau tidak ada pemilu-pemilihan, tidak. Kita juga sering Mbak mendapat pertanyaan itu, apakah Bawaslu atau KPU ini juga nganggur pada saat tidak ada pemilu. Maka disitulah kami mempunyai tugas dan tanggung jawab juga untuk memberikan penjelasan terhadap masyarakat bagaimana kemudian kami bekerja, mempersiapkan dan juga melakukan aktivitas pengawasan ketika pemilu ataupun pemilihan itu tidak ada. Itu Mbak. Terima kasih. Jadi pengawasan tidak hanya saat ada pemilu, prosesnya pun juga diawasi pendengar. Ini banyak sekali masyarakat yang menanyakan akan hal itu ya Mas. Nah ini sudah terjawab pendengar ya. Banyak sekali tugas dan tanggung jawabnya di luar aktivitas ataupun kegiatan menuju pemilu begitu ya. Pendengar, hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mas Naha ini sudah jelang setengah 11. Ya punten kalau seandainya mungkin nanti tidak kami jeda. Masih ada list pertanyaan banyak sekali yang perlu saya tanyakan dan diskusikan di kesempatan hari ini. Barangkali juga nanti ada pendengar yang tergabung. Anda bisa komen saja di RRI Digital kami pendengar ya. Yang Anda bisa dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store. Atau yang ingin telepon secara langsung bisa juga di 0356 8834 756 atau bisa juga via WhatsApp kami 085196264186. Bisa tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami jika Anda terkendala untuk tergabung via telepon begitu di kesempatan siang hari ini. Untuk pertanyaan berikutnya Mas Naha, karena bukan beberapa ya, kita katakan jaraknya pasca pemilu kemarin setahun lebih ya, setahun lebih ya. Boleh disampaikan secara singkat juga kepada pendengar ya. Pasca rangkaian kemarin, hal-hal apa yang perlu dievaluasi yang kemudian masyarakat perlu mengetahui begitu Mas Taha tentunya. Monggo boleh disampaikan kepada pendengar. 2024 kami atau masyarakat secara umum punya agenda yang namanya pesta demokrasi yang hampir berdekatan waktunya. Ada pemilu 2024, ada pilkada 2024. Ini waktunya dalam tahun yang sama hanya berbeda bulan. Yang satu di bulan April, yang satu di bulan November ya kemarin pada waktu pilkadanya itu. Nah, ada beberapa evaluasi yang kemudian memang dari kami selaku penyelenggara itu perlu disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pemilu atau pilkada. Jadi salah satu evaluasi kami Mbak secara umum bahwa penyelenggaraan pemilu itu tidak hanya terjadi pada saat hari H atau pada saat TPS itu ada. Tetapi ada proses sebelumnya. Yang kemudian perlu kita sadari bersama adalah pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilu yang dipersiapkan berbulan-bulan sebelumnya memang hanya untuk dipergunakan pada saat hari H itu. Sehingga perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa setiap pelaksanaan tahapan mulai dari persiapannya sampai dengan pada hari H-nya
perlu adanya kontrol secara bersama ataupun pengawasan secara bersama oleh masyarakat. Ini yang kemudian menjadi evaluasi bagi kami, sehingga besar harapan kami bahwa peningkatan pengawasan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan ini bisa dilaksanakan atau ditingkatkan. Karena secara lembaga, Pak, kami memang ada keterbatasan dari sisi SDM, di mana kami yang kemudian ada di tingkatan kabupaten, pimpinannya ada 5, kemudian di tingkatan kecamatan kami ada 3, yang paling berat itu di tingkatan kelurahan ataupun desa. Bahwa di tingkatan kelurahan ataupun desa, kami hanya mempunyai 1 pengawas, yang tentunya dengan geografis yang begitu luas, dengan jumlah peserta yang begitu banyak untuk kemudian diawasi, tentu kami butuh yang namanya suatu partisipasi dari masyarakat. Itulah kenapa kami sering mengimbau kepada jajaran di internal ketika ada tahapan pemilu ataupun pilkada, agar senantiasa melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, dengan para pemangku kepentingan, guna untuk bersama-sama mengawal proses demokrasi ataupun proses pemilu pemilihan yang ada di Kabupaten Tuban. Ini salah satu evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan eksternalnya. Kemudian ada juga beberapa tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan ataupun penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Evaluasi kami yaitu dalam hal proses pelaksanaan dan penyelenggaraan ini, kami sering koordinasi dengan penyelenggara juga, dalam hal ini mungkin KPU Kabupaten Tuban, sehingga ada beberapa hal secara teknis yang kemudian bisa terus diperbaiki. Salah satunya adalah bagaimana kemudian regulasi ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuannya dan tidak terkesan mendadak. Karena pemilu-pemilihan ini sering juga, Pak, aturan atau regulasinya itu berubah-ubah. Menjelang detik-detik akhir sering berubah. Pada tahap pemutakhiran daftar pemilih juga terkadang ada beberapa aturan tambahan yang kemudian berdasarkan kondisi di lapangan itu sering berubah, sehingga perlu adanya evaluasi berkaitan dengan regulasi yang kemudian dipersiapkan lebih matang, karena kita sendiri di Indonesia secara umum ataupun di kabupaten kota di Tuban khususnya sudah mengalami pemilihan beberapa kali, Mbak, sehingga kita sudah tidak kaget ataupun bahasanya itu kita sudah tidak perlu lagi untuk kemudian mengkaji ulang bagaimana kemudian kondisinya. Karena sudah berbagai pengalaman, sudah berbagai evaluasi yang kemudian dilakukan, sehingga salah satu evaluasi bagi kami bagaimana kemudian regulasi ini bisa dipersiapkan sedemikian rupa sehingga itu tidak mengganggu proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Itu adalah beberapa evaluasi yang kemudian kami lakukan di jajaran Bawaslu terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas. Nah, pendengar, ternyata kalau bicara soal evaluasi, banyak pihak yang terlibat harusnya ya. Dan siaran kami ini akan terus berlanjut begitu ya. Dan akan kita bahas tema-tema yang lainnya, tentu yang berkaitan dengan aktivitas dan kegiatan yang ada di Bawaslu Tuban. Karena kita sama-sama untuk mengawal demokrasi begitu. Tidak hanya yang bertugas, tapi juga masyarakat semuanya ikut andil. Namun kalau bicara soal ikut atau andilnya masyarakat begitu ya, Mas Naha boleh disampaikan juga, barangkali kalau masyarakat ini ingin ikut juga mengawal demokrasi, bentuk partisipasi seperti apa yang barangkali paling konkret dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari begitu dari masyarakat sendiri. Monggo, Mas Naha. Ya, jadi masyarakat bisa kemudian ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan ketika tahapan pemilu atau pemilihan ini berjalan. Yang pertama bisa melalui pemantau pemilu, Mbak. Atau di mana masyarakat yang kemudian mempunyai organisasi atau perorangan bisa melakukan pendaftaran terhadap lembaga atau instansinya kepada Bawaslu ketika tahapan pemilu itu berjalan, tetapi kepada KPU ketika pilkada itu merupakan tahapan pilkada, sehingga masyarakat bisa melakukan atau mendaftarkan diri kepada lembaga penyelenggara pemilu untuk menjadi pemantau pemilu, sehingga bisa mengawal proses demokrasi secara bersama-sama. Di sisi lain, Bawaslu Kabupaten Tuban juga membuka ruang yang selebar-lebarnya bagi masyarakat atau setiap individu untuk bisa berpartisipasi. Kami ada wadah yang namanya pendidikan pengawas partisipatif, yang pada tahapan pilkada dan pemilu kemarin juga kami mendidik beberapa pengawas partisipatif yang kemudian ada dari unsur mahasiswa, ada dari unsur Karang Taruna, ada kemudian dari unsur
para pemuda. Ini yang kemudian kami didik secara bersama-sama untuk kemudian melakukan pengawasan partisipatif. Selain itu, masyarakat juga bisa berkoordinasi dengan pengawas terdekat untuk melakukan ataupun berpartisipasi dalam melakukan pengawasan atau bersama-sama untuk kemudian melakukan pengawasan dengan para pengawas terdekat. Mungkin kalau misalnya ada masyarakat dari, contoh katakanlah dari Kenduruan misalnya. Karena mungkin ketika datang ke Bawaslu Tuban terlalu jauh, ketika nanti tahapan pemilu pilkada, yang bersangkutan bisa langsung berkoordinasi dengan pengawas terdekat. Dalam hal ini bisa ke Panwascam Kenduruan, atau bisa ke pengawas kelurahan desa. Itu yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan pengawasan. Nah, hari ini ketika tidak ada tahapan berjalan pun, insya Allah Tuban bulan Oktober itu kami akan melaksanakan program yang namanya pendidikan pengawas partisipatif. Di mana para pengawas partisipatif ini yang kemudian akan terus kita kawal. Guna apa? Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitarnya berkaitan dengan bagaimana kemudian proses pemilu, bagaimana kemudian regulasi pemilu, bagaimana kemudian kita bisa secara bersama-sama mengawasi ataupun mengawal tahapan pemilu itu ketika sedang berjalan. Itu yang kemudian hari ini bisa dilakukan oleh masyarakat secara umum berkaitan dengan partisipasi yang bersangkutan ketika tahapan pemilu atau pemilihan itu berjalan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Taha. Pendengar, kita sudah mendengarkan banyak sekali informasi kaitan dengan tugas dan juga tanggung jawab. Selain itu juga aktivitas di luar persiapan atau mendekati hari yang dinantikan bersama, karena semua barangkali memiliki hak suara bagi yang sudah memiliki hak suara begitu ya. Anda masih bisa tergabung bersama kami. Kami ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan barengan sama Mas Naha yang sudah datang di studio kami, karena sudah setiap hari datang mendengar ya. Mumpung beliau langsung datang hari ini, Anda bisa gabungan di 0356 8834 756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851 9626 4186. Tadi ada yang berkomentar di area digital kami, Mas Naha. Mas tidak membahas tentang money politik ke hari ini. Boleh disampaikan sedikit kepada pendengar dong begitu infonya tadi, Mas. Boleh disampaikan juga menyinggung kaitan dengan hal itu begitu ya, Mas ya, karena itu juga menjadi hal yang selalu dibahas begitu ya. Boleh. Memang yang menjadi hal yang paling seksi di dalam pemilu atau pemilihan, yang sering ditanyakan di dalam forum-forum itu money politik memang, Mbak. Money politik. Perlu kami sampaikan dari sisi pengawas nih, Mbak ya, bahwa persoalan money politik ini tidak lantas kemudian semena-mena menjadi tanggung jawab kami. Kami tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, dan apabila ada dugaan money politik, maka kami akan melakukan yang namanya proses penindakan. Bisa dalam bentuk penanganan pelanggaran, kita lakukan kajian. Tetapi dalam hal ini, sebagai Parmas nih Mbak, partisipasi masyarakatnya, kami mengajak masyarakat untuk secara bersama-sama. Bahwa mungkin kita tahu, bahkan ada yang kemudian menganggap money politik ini sudah menjadi satu budaya. Bahkan ada yang menganggap money politik ini menjadi satu hal yang lumrah di tengah-tengah masyarakat. Maka ini yang kemudian harus kita ubah secara bersama-sama. Di mana kami mengajak masyarakat untuk sadar secara bersama-sama bahwa harga diri seorang pemilih, dalam hal ini harga diri masyarakat yang mempunyai hak pilih, tidak bisa untuk kemudian digadekan dengan yang seharga 100.000, 200.000, apalagi 50.000. Ini menjadi satu hal penentu di mana harga diri seseorang itu tidak bisa digadekan untuk suara dalam hal menggunakan hak pilihnya dari hati nurani itu sendiri. Maka kami perlu sampaikan juga ada beberapa hal dalam proses pengalaman kami mengawasi pemilu nih Mbak ya. Mengawasi pemilu, mengawasi pilkada kemarin 2024. Mohon izin sambil saya membuka datanya, dan itu bisa diakses oleh masyarakat itu Mbak. Siap. Ada yang kemudian namanya dugaan money politik, yang kemudian itu terjadi pada saat pemilu. Ada dugaan money politik di mana ada seseorang yang kemudian melakukan pembagian uang ketika kemudian ada kampanye salah satu pasangan calon pada saat pilkada kemarin. Apa yang kemudian dilakukan Bawaslu ketika kami menemukan adanya dugaan tersebut, kami melakukan yang kemudian namanya kajian, dan alhamdulillah kajian itu diselesaikan. Kami bersama-sama dengan Sentra Gakumdu. Dalam hal ini Sentra Gakumdu itu terdiri dari kepolisian dan kejaksaan melakukan kajian, dan alhamdulillah selesai. Ada memang yang kemudian statusnya dihentikan, ada yang kemudian
memang tidak memenuhi syarat. Ini yang kemudian berdasarkan kajian dan semua itu hasil kajian penanganan pelanggaran ataupun sengketa proses, baik berkaitan money politik, berkaitan dengan penanganan pelanggaran lainnya, itu bisa diakses oleh masyarakat melalui website kami. Nah, money politik ini sekali lagi menjadi satu hal yang kemudian perlu kita cegah. Karena bagi kami, money politik ini memang satu hal yang kemudian menjadi momok ataupun menjadi satu penyakit yang benar-benar susah sekali untuk kemudian dihilangkan. Apa yang kemudian kami lakukan, maka Bawaslu tidak berhenti atau terus berikhtiar mengajak masyarakat untuk kemudian melakukan yang namanya mencegah money politik. Maka terkadang sering juga kami sampaikan kepada masyarakat, terutama misalnya setiap individu, Pak, Bu, Mas, Mbak, atau Dek, money politik ini memang dianggap hal yang lumrah, tetapi tidak sebanding dengan ketika kemudian hal itu terbukti. Ketika kemudian kita terbukti melakukan money politik, bahkan pendekatan secara persuasif kami lakukan. Ketika terbukti melakukan yang namanya money politik, dan itu misalnya ada unsur pidananya, ketika sudah sampai dengan hukum pidana, bahkan sudah ada putusan sampai dengan dipidana, yang repot siapa? Ya tentu keluarganya masing-masing. Orang-orang di sekitar kita yang repot. Maka hal-hal seperti itu juga kami lakukan untuk memberikan penyadaran bagaimana kemudian money politik yang hanya misalnya 100.000, 200.000, 50.000, 500.000, ini tidak sebanding konsekuensinya ketika kemudian ketika itu terbukti. Bahkan terkadang guyonan kami, Mbak, itu yang di tengah-tengah masyarakat, bahasanya itu tol tinimbang repot no tonggo-tonggone basa Jawa nih. Daripada merepotkan tetangganya, lebih baik kita mencegah secara bersama-sama money politik. Dan ikhtiar kami terus melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pengawasan partisipatif, memberikan edukasi kepada masyarakat baik itu secara konvensional atau media sosial, dan juga mengajak masyarakat secara bersama-sama untuk menolak yang namanya money politik. Itu Baik, terima kasih Mas. Nah, padahal sebenarnya hari ini saya belum dulu membahas kaitan dengan hal itu ya. Tapi ternyata sudah ada yang menanyakan. Tapi karena kalau bicara soal pilkada ataupun juga pemilu dan pemilihan, masyarakat pasti menujunya ke sana kalau ada narasumber dari Bawaslu begitu. Iya, betul. Dari dulu selalu ada pertanyaan kaitan dengan hal itu. Anda masih bisa bergabung kembali, boleh bertanya kaitannya dengan aktivitas atau barangkali Anda selama kegiatan kemarin atau ada yang petugas di lapangan barangkali yang ada di tingkat kecamatan, Anda boleh gabungan juga barengan sama kami di siang hari ini sampai jam 11 siang. Waktu kami tinggal 25 menit saja mendengar ya. Boleh gabungan di 0356 8834 756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851 9626 4186. Mas Naha boleh sembari minum nggak apa-apa. Oke, aman banget. Kita ngobrol santai aja, yang penting Yeah. pesan ini sampai ke pendengar gitu Mas Naha. Kalau tadi disampaikan Mas Naha kaitannya dengan berkaitan data yang memang bisa diakses ataupun informasi yang bisa diakses oleh pendengar begitu Mas Naha. Yeah. Nah, kira-kira pendengar ini bisa mengakses di mana? Ini boleh disampaikan kepada pendengar kami. Monggo. Oke. Dari kami di Bawaslu Kabupaten Tuban itu ada yang kemudian namanya media sosial. Baik itu Instagram, TikTok, YouTube, kemudian Facebook. Masyarakat bisa mengakses segala bentuk informasi yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Tuban melalui media sosial itu. Ada juga yang kemudian namanya website. Websitenya ini bisa dicatat, Mbak. Karena nama websitenya ini juga menarik dan memang mudah diingat. tuban.bawaslu.go.id. Ini teman-teman bisa mengakses mulai dari pengawasan yang pernah dilakukan oleh Bawaslu setiap pemilu ataupun pemilihan. Mulai tahun 2014, 2019, segala informasinya ada di website itu. Bahkan dengan sampai penanganan pelanggaran dan sengketa proses. Bagaimana kemudian hasil dari penanganan pelanggaran, hasil dari sengketa proses, baik itu tahapan pemilu atau pemilihan, semuanya bisa diakses melalui website tuban.bawaslu.go.id yang kemudian itu memang kami sajikan secara umum kepada masyarakat. Di sisi lain, apabila ada beberapa hal ataupun informasi yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat, karena sering juga Mbak, ada mahasiswa yang ingin melakukan pengawasan nih, mau melakukan penelitian atau mau melakukan riset. Ada juga masyarakat yang kemudian
ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kemudian informasi-informasi berkaitan dengan Bawaslu Kabupaten Tuban, yang bersangkutan bisa juga mengakses yang namanya PPID atau melakukan permohonan melalui PPID kami, di mana itu bisa diakses juga di ppid-tuban.bawaslu.go.id. Itu yang kemudian bisa dilakukan, karena tidak sedikit Mbak, sudah ada beberapa kali mahasiswa itu melakukan permohonan melalui PPID kami. Melalui PPID melakukan permohonan informasi berkaitan dengan satu, mungkin hasil pengawasan pemilu, hasil pengawasan pemilihan yang kemudian secara umum mungkin sampai dengan tingkatan kecamatan itu melakukan permohonan melalui PPID kami untuk mendapatkan informasi lebih detail berkaitan dengan risetnya. Dan kami juga kemarin ini, kalau tidak salah ada mahasiswa dari berbagai universitas, tidak hanya satu universitas yang di Tuban, Mbak, sering melakukan riset berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Baik itu bagaimana kemudian pengawasan Bawaslu di luar, atau bagaimana kemudian kita melakukan manajemen pengawasan di lingkup internal Bawaslu Kabupaten Tuban. Banyak mahasiswa, setidaknya kemarin ini ada 3 mahasiswa yang melakukan riset di Bawaslu Kabupaten Tuban berkaitan dengan pengawasannya. Itu adalah informasi yang kemudian bisa diambil atau bisa kemudian dilakukan oleh masyarakat. Dan sampai dengan hari ini, karena pimpinan Bawaslu, perlu kami sampaikan juga Mbak, pimpinan Bawaslu Tuban ini alhamdulillah masih muda-muda Mbak. Dan kita selalu terbuka setiap saat terhadap masyarakat. Monggo kalau misalnya kedepannya nanti kesulitan mengakses informasi melalui media sosial atau media massa, bisa langsung datang juga ke kantor kami di Jalan Pramuka nomor 5 Tuban. Itu yang masyarakat secara umum juga bisa datang, dan insya Allah kami selaku pimpinan yang masih muda-muda ini selalu terbuka nih Mbak dengan masyarakat secara umum tanpa memandang usia. Siap. Kira-kira begitu Mbak. Terima kasih. Semua anggota dan yang bertugas di Bawaslu ternyata masih banyak yang muda. Jadi Iya. mudah ya untuk mau koordinasi ataupun juga ingin bertanya, mau diskusi, mau ngopi juga boleh, nanti berkabar saja begitu. Boleh, siap. Dan tadi kami sampaikan kembali, pendengar, barangkali Anda ingin mengetahui informasi lebih lanjut kaitannya dengan aktivitas atau hal yang sedang dilakukan dan sedang berjalan hari ini, Anda bisa update di media sosial Instagram Bawaslu Tuban ya Mas Nahaya. Di sana pasti diupdate, kemudian nanti websitenya juga ada di sana. Anda tinggal klik saja informasi yang ingin Anda dapatkan begitu. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya begitu Mas Naha, kita tahu melihat dinamika masyarakat yang begitu luar biasa, entah saat persiapan ataupun bahkan saat gawenya ini berlangsung, kita katakan seperti itu. Tantangan terbesar dari Bawaslu dalam mengajak warga untuk berani melapor atau bahkan peduli terhadap pemilu atau pilkada itu seberapa jauh atau bagaimana untuk saat ini begitu Mas Nah, boleh disampaikan kepada pendengar? Ya, baik. Tantangan kami kepada masyarakat kaitannya dengan proses penanganan pelanggaran. Kesusahan kami mengajak itu ada beberapa pemilih yang kemudian takut Mbak. Takut identitasnya bocor, takut nanti ada ancaman, ada intimidasi, bahkan ada yang kemudian takut yang namanya nanti kalau saya melaporkan nanti tetangga-tetangga saya dengar bahkan sampai menjauhi saya. Ada yang seperti itu juga. Perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu menjaga segala bentuk kerahasiaan identitas para pelapor. Selain itu, kalau masyarakat ragu-ragu nih, daripada saya lapor pembuka identitas, boleh masyarakat menyampaikan bahasa dari kami itu informasi awal nih Mbak. Pada waktu pemilu kemarin, karena mungkin itu datang dari orang yang kemudian takut, merasa minder untuk melapor, yang bersangkutan melakukan DM di Instagram. Ada dugaan money politik. Apa yang dilakukan Bawaslu pada saat itu? Kita di DM, ada pembagian money politik di, kalau tidak salah kemarin Kecamatan Parengan pada waktu itu Pak. Di Kecamatan Parengan, apa yang kemudian kami lakukan? Maka kami bersama dengan jajaran untuk melakukan yang namanya proses penelusuran. Kami lakukan proses penelusuran, kami lakukan proses pengawasan secara langsung, benar tidak? Kami tanya kepada masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan oleh masyarakat kalau takut tantangannya identitasnya bocor dan lain sebagainya, bisa menyampaikan informasi awal. Bisa melalui WhatsApp, yang kemudian melalui posko aduan masyarakat itu juga bisa Mbak. Bisa kemudian melakukan DM di Instagram,
bisa kemudian melakukan messenger di Facebook, banyak hal, atau bahkan ketika ada satu hal yang sifatnya komentar itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu, maka kami bersama dengan jajaran langsung melakukan yang namanya proses penelusuran. Sama halnya ketika kemudian pada waktu tahapan pemilu kemarin, ada salah satu calon yang kemudian diduga melakukan pembagian uang. Nah, setelah kemudian kami lakukan yang namanya penelusuran berdasarkan informasi awal melalui DM Instagram, Mbak. Setelah kami lakukan penelusuran, memang calon itu tidak hanya pada saat itu, tetapi sudah terjadi selama bertahun-tahun. Yang bersangkutan itu memang punya rutinan melakukan sedekah pada hari Jumat sebelum Jumatan. Jadi, dan itu memang diberikan tidak kepada pemilik, itu diberikan kepada seorang anak kecil yang kemudian dirasa berhak untuk menerima, dan yang bersangkutan tidak mempunyai hak pilih, maka informasi awal itu berdasarkan hasil penelusuran itu bukan kategori money politik. Informasi-informasi seperti itu terkadang malah justru muncul, atau bahasa politiknya kalau kita bahasa ngetrennya itu sering digoreng. Hal-hal yang kemudian sudah rutin, sudah baik dan tidak berkaitan dengan persoalan pemilu pun digoreng seolah-olah ini berkaitan dengan pemilu. Tetapi segala informasi apapun yang masuk di Bawaslu, pada prinsipnya alhamdulillah pada tahapan pemilu pilkada 100% semuanya kami tindak lanjuti. Dan informasi itu bisa diakses melalui website kami ataupun Instagram ataupun media sosial yang lainnya. Itu Mbak yang kemudian bisa kami sampaikan. Matur nuwun sangat Mas Naha. Sampai dijelaskan fakta di lapangan yang terjadi seperti apa begitu ya. Karena banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar dugaan sehingga perlu penelusuran dan perlu dicek dulu apakah benar-benar sesuai dengan dugaan dari masyarakat begitu ya. Berikutnya ini ada yang berkomentar kembali begitu Mas Naha. Pak, kalau di tingkat desa masalah antar pendukung kadang dampaknya terasa di kehidupan sehari-hari. Kadang sampai gak takokan ambek tonggone. Aduh. Iya. Ini dari Bawaslu apakah ada masuk untuk memadamkan potensi gesekan sosial seperti ini? Apakah ini termasuk dalam tugas dari Bawaslu ya? Apakah boleh ditanggapi juga Mas Naha? Monggo Mas Naha. Iya, ya apa ya Mbak ya? Itu memang kalau dalam suatu masakan namanya bumbu-bumbu dalam pemilu. Bahkan saya dengan jajaran pada waktu saat rakor itu juga pernah mengalami yang namanya ada Panwascam, PKD, itu bahasanya ya bukan ngadu, cerita lah kepada kita. Bahwa ini tetangga itu ada yang sampai bermusuhan, sampai nggak bertanya-tanya gara-gara persoalan beda pilihan itu loh. Nah ini yang kemudian menjadi satu hal yang perlu kita antisipasi secara bersama-sama. Ini masalah serius, tetapi sering terjadi juga di tengah-tengah masyarakat yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat atau mungkin diketahui hanya di lingkungan sekitarnya masing-masing ketika itu terjadi. Bahwa yang perlu kita sadari secara bersama-sama, jangan sampai hanya gara-gara beda pilihan itu merusak persaudaraan ataupun bahkan merusak bahasanya itu dalam bahasa Jawa itu seduluran kita dengan tetangga, dengan teman, apalagi dengan saudara kandung kita, jangan sampai hanya gara-gara beda pilihan. Pemilu itu menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pilihan melalui hati nuraninya masing-masing. Jangan sampai gara-gara beda pilihan ini akhirnya merusak semuanya. Apakah kemudian Bawaslu mempunyai tugas untuk melerai ketika ada pertengkaran itu misalnya? Ya enggak lah. Bawaslu prinsipnya tetap memberikan edukasi kepada masyarakat jangan sampai hal-hal itu terjadi. Kita sudah punya pengalaman yang begitu pahit pada saat 2019 dulu. Waktu itu memang saya belum menjadi seorang pengawas, tetapi saya pada waktu itu menjadi seorang pemantau. Kami melakukan beberapa diskusi dengan teman-teman pemantau pada waktu itu 2019 bahwa jangan sampai hanya gara-gara persoalan beda pilihan ini masyarakat terkesan terbelah. Dulu Indonesia itu terkesan kayak terbelah menjadi dua. Ada yang kelompok, ngapunten saya sebutkan saja Mbak ya, biar lebih enak itu ada yang terkesan, ada yang kelompok A, kelompok B, ada yang kelompok kampret, kelompok cebong, dan lain sebagainya. Kita pernah punya pengalaman seperti itu, dan terkesan terbelah menjadi dua. Itulah kenapa kemudian pasca
pemilu 2019 saya sempat menulis sebagai seorang pemantau bahwa apapun hasil dari pemilu, persatuan itu menjadi hal yang paling utama bagi bangsa Indonesia. Itu pernah ada tulisan saya di melalui beberapa media yang kemudian bisa dijadikan sebagai referensi bagi masyarakat bahwa pemilu itu bukan segala-galanya untuk kemudian kita mengakhiri segala sesuatunya. Bukan kemudian menjadi ajang siapa yang nantinya saya dukung menang, ini saya menang terhadap tetangga saya, enggak. Kalau bahasa guyonannya teman-teman ketika kemudian kami diskusi di warung-warung kopi, melakukan konsolidasi demokrasi, kan terkadang ada pernak-pernik guyonannya itu, Mbak, bahwa apapun hasil pemilunya, kita sebagai masyarakat tetap harus bekerja. Kita sebagai masyarakat tetap harus bersama-sama untuk kemudian melakukan proses pengawalan terhadap kondisi demokrasi yang ada di Kabupaten Tuban ini pada khususnya. Sehingga kami tidak punya kewenangan secara penuh untuk kemudian melakukan pelarian ketika ada perbedaan di tengah-tengah masyarakat, khususnya pertarungan antar tetangga dengan tetangga, tetapi kami punya kewenangan ataupun punya tugas untuk memberikan edukasi bahwa pemilu bukan segala-galanya untuk mengakhiri persaudaraan kita. Terima kasih sangat Mas Naha. Pendengar, itu tadi bahwa memang segala upaya selalu dilakukan, bahkan program-program untuk mengedukasi masyarakat dan membersamai masyarakat begitu ya. Tugasnya cukup banyak, apalagi ketika mendekati pilkada ataupun juga pemilu begitu. Banyak sekali tokoh agama, tokoh masyarakat, atau bahkan di tingkat desa juga yang memberikan edukasi. Sehingga itu bukan termasuk dari bagian Bawaslu untuk kalau ada pertengkaran di tingkat di tingkat desa begitu ya. Pendengar, Anda masih bisa gabungan. Kami ada waktu kurang lebih 10 menit saja di kesempatan siang hari ini. Yang ingin bertanya, barangkali pertanyaannya masih sama seperti tadi. Ada yang komentar lagi tentang money politik, tapi nanti boleh tergabung di live Instagram kami. Akan kami simpan di Instagram. Anda bisa cek ulang saja pendengar ya. Karena waktu kami tinggal 10 menit. Yang kemudian barangkali ada pertanyaan yang lainnya boleh Anda sampaikan saja di 0356883456. Bisa juga via WhatsApp kami 085196264186 gitu. Boleh disampaikan juga kepada masyarakat Mas Naha kaitannya dengan aktivitas dan kegiatan saat ini begitu kan, yang erat dan dekat dengan masyarakat. Apakah di luar kegiatan yang memang masih lama tahapannya, maksud kami proses untuk pemilihan lagi kan masih lama begitu ya. Apakah juga ada rangkaian kegiatan yang barangkali lebih dekat atau langsung terjun ke masyarakat begitu untuk saat ini? Tepatnya. Kalau hari ini berkaitan dengan masyarakat, kami pengawasan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan tadi, Mbak. Bawaslu setiap minggunya melakukan yang namanya uji petik bahasanya. Kami melakukan uji petik di mana kami datang ke kantor kepala desa, ke kantor kelurahan untuk mengkonfirmasi berkaitan beberapa data khususnya pemilih yang kemudian masih aktif, pemilih yang kemudian kategori pemilih baru, atau pemilih yang kemudian sudah tidak memenuhi syarat. Karena ngomong data pemilih ini, karena ini berkaitan data, Mbak ya, tentu sangat dinamis. Data itu bisa berubah sewaktu-waktu. Orang meninggal itu terjadi setiap harinya. Maka proses updating data itu terus kami lakukan setiap harinya. Salah satunya yaitu melakukan pengawasan dengan melakukan uji petik, bahkan sampai dengan ke rumah yang bersangkutan. Sempat kita juga datang ke beberapa rumah-rumah marga, maka perlu kami sampaikan juga hari ini, mungkin karena mumpung di RRI ini, Mbak. Jadi masyarakat kalau didatangi kami dari Bawaslu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena itu merupakan satu bentuk tanggung jawab kami di tengah-tengah masyarakat untuk kemudian melakukan proses pemutakhiran data pemilih sebelum tahapan itu berjalan. Selain itu, kami juga melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder, misalnya kayak KPU itu sendiri kalau berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih, dengan Dukcapil berkaitan dengan data penduduknya, dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dengan Lapas kami juga melakukan koordinasi, dengan TNI Polri kami juga sering melakukan koordinasi karena berkaitan dengan persoalan pemilih. Kalau TNI Polri mereka ini tidak mempunyai hak pilih, maka ketika yang sudah pensiun otomatis mempunyai hak pilih, maka kita koordinasikan. Apabila ada masyarakat yang kemudian menjadi anggota Polri baru, anggota TNI baru, maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sehingga perlu kami koordinasikan juga dengan stakeholder.
Selain pemutakhiran daftar pemilih yang berkaitan dengan masyarakat, kami juga melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran pengurus partai politik berkelanjutan. Seringkali dulu pada waktu tahapan pemilu itu jalan, Mbak, ada laporan ke kami, ada yang menyampaikan informasi ke kami. Terutama khususnya bagi mereka-mereka yang kemudian mau mendaftarkan diri sebagai panwasca, mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilu di jajaran KPU, rata-rata keluhan masyarakat secara umum, Pak, kok tiba-tiba nama saya ada di partai politik. Nama saya kok tiba-tiba masuk partai A, partai B, partai C. Nah, hari ini kami melakukan pengawasan itu guna untuk kemudian melakukan pencegahan agar hal itu tidak terjadi dan memfasilitasi kepada masyarakat untuk kemudian bisa melaporkan kepada kami apabila namanya yang bersangkutan ini bahasanya dicatut menjadi salah satu anggota partai politik. Ini sebagai bentuk upaya persiapan kami yang berkaitan dengan masyarakat. Monggo nanti berkaitan dengan pemilih atau berkaitan dengan namanya yang kemudian dicatut oleh partai politik sebagai anggota ataupun pengurus partai politik bisa melakukan laporan kepada Bawaslu atau menyampaikan informasi kepada Bawaslu sehingga bisa kami lakukan koordinasi lebih dini sebelum tahapan itu berjalan. Karena rata-rata memang keluhannya sekitar ada 50-an lebih, Mbak, yang kemudian pada tahapan pemilu kemarin itu menyampaikan kepada Bawaslu bahwa namanya itu merasa dicatut oleh partai politik yang kemudian itu mereka merasa saya tidak pernah tergabung sebagai anggota partai politik. Dan rata-rata mereka ini adalah orang-orang yang kemudian mau mendaftar sebagai penyelenggara pemilu. Karena penyelenggara pemilu kan tidak boleh sebagai anggota atau pengurus partai politik. Ketika mereka itu diminta, ketika dicek syarat-syaratnya, ternyata yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota partai politik, barulah melapor. Nah, dengan adanya pemutakhiran partai politik hari ini yang sifatnya berkelanjutan, monggo masyarakat bisa mencegah secara dini khususnya bagi diri mereka masing-masing apabila bisa dicek ke KPU ataupun websitenya KPU berkaitan apakah saya ini masuk dalam salah satu pengurus partai politik pada hari ini ataukah tidak. Jangan-jangan saya terdaftar sebagai pengurus partai politik tingkat desa misalnya. Monggo kalau memang namanya itu merasa yang bersangkutan tidak menjadi pengurus partai politik, tetapi namanya ada, bisa laporan ke Bawaslu secara langsung. Itu yang berkaitan dengan masyarakat. Itu, Mbak. Banyak sekali ternyata mendengar. Jadi lagi-lagi kalau banyak yang bilang bahwa kalau tidak ada pemilu Bawaslu tidak kerja, ini salah besar. Ternyata banyak sekali aktivitas dan juga program kegiatan yang harus terselenggara di luar menuju hari kawinnya. Gitu. Pendengar kami ada waktu tinggal 4 menit saja. Mohon maaf dengan sangat, tapi ada pertanyaan yang menarik yang masuk ini izin untuk membacakan, tapi nanti cara singkat saja menanggapinya ya Mas. Karena waktu kami tinggal 4 menit saja gitu. Pak, bagaimana menanggapi yang ada di masyarakat? Kadang ada yang bilang ambil saja uangnya, jangan coblos orangnya. Apakah narasi ini dinilai membantu atau justru memperlakukan politik uang sebagai hal yang biasa? Nah, begitu. Artinya bersama tentang money politik lagi ya jatuhnya. Tapi boleh dijawab secara sederhana aja, masih tanggapi monggo. Secara singkat saja boleh monggo. Oke, kami tidak menganjurkan untuk masyarakat menerima uangnya, jangan pilih orangnya. Karena itu merupakan salah satu tindakan yang salah juga. Tetapi kami lebih cenderung menganjurkan kepada masyarakat, tolak uangnya, pilih sesuai hati nuraninya saja. Itu aja, Mbak. Kalau secara singkatnya berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kami tidak menganjurkan itu, karena itu merupakan tindakan dari sisi manapun juga hal yang salah. Menerima aja sudah salah, apalagi mengkhianati untuk tidak memilih juga. Itu merupakan double kesalahan. Double kesalahan. Nah, sehingga sudahlah, tolak saja, berikan edukasi, dan pilihlah sesuai hati nurani. Itu prinsipnya, Mbak. Baik, terima kasih Mas Naha. 3 menit terakhir sebelum menutup dialog kita siang hari ini sebagai closing statement, barangkali ada yang mau disampaikan kepada pendengar, Mas Naha. Monggo. Baik, terakhir sebagai closing statement saya kepada masyarakat, bahwa pelaksanaan pemilu dan pemilihan perlu kita awasi secara bersama. Ini menjadi tanggung jawab kami melakukan pengawasan, tetapi menjadi tanggung jawab kita secara bersama-sama untuk menjaga kualitas demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Tuban ini terus berkualitas, di mana penyelenggaraan pemilu itu bisa berjalan secara jujur, adil, bermartabat, dan tentu membawa nilai demokrasi yang sangat berkualitas. Terima kasih.
Terima kasih sangat Mas Naha dan juga semua tim yang bertugas di sini. Pendengar, kalau pendengar bisa melihat ternyata tim yang datang di sini cukup banyak begitu ya, untuk mendukung dan mensupport siaran kami hari ini. Dan lain kesempatan mungkin kita akan jadwalkan kembali membahas tema-tema yang menarik berkaitan dengan aktivitas dan kegiatan dari Bawaslu bersama barangkali juga nanti akademisi atau stakeholder atau juga dari narasumber yang lainnya untuk bersama-sama mendiskusikan berbagai tema yang menarik untuk pendengar. Terima kasih sekali lagi Mas Naha sudah di studio kami dan pangapunten sangat 1 jam tidak kami jeda untuk berdiskusi dan ternyata waktu 1 jam ini sangat singkat sekali. Iya, memang tidak terasa ya 1 jam ini memang. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari sama-sama mengawal dan ini bukan hanya tugas dari Bawaslu saja tapi juga tugas kita bersama. Sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saya pamit undur diri pendengar. Siang nanti akan ditemani oleh Niswatul Hasanah sampai Tuban sore ini ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.